Halo bos, masih bersama gua Jeffrey Anggara. Kali ini gua akan membawakan sebuah kisah yang dimana seorang wanita hilang selama 12 hari di Lombok Barat. Dan ketika ditemukan berada di dalam sebuah spiteng di rumah kekasihnya. Kok bisa dan bagaimana kisahnya? Mari kita masuk ke segmen MK, mengulik kisah misteri dan konspirasi. Anda kembali di Kompas Malam. Jenazah seorang perempuan ditemukan dicor di dalam sumur sebuah rumah di Desa Perampuan, Kabupaten Lombok Barat. Seorang pria membunuh kekasihnya dan menyembunyikannya mayat tersebut dengan mengecor di dalam lubang sebuah rumah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Korban sebelumnya dilaporkan hilang dengan keluarganya ke polisi sejak beberapa hari lalu. Kejadian ini tepatnya berada di Lombok Barat, yaitu bulan Agustus 2025. Semua berawal dari perempuan bernama Nurminah. Yang dimana Nurminah ini dikenal sebagai wanita yang ceria, suka menghibur, dan ada aja kelakuannya menurut sumber keluarga yang ada. Saat itu, Nurminah pada tanggal 10 Agustus 2025, tepatnya jam 8 pagi, menemui Imam Hidayat, yaitu kekasihnya. Di mana Imam Hidayat ini adalah sosok yang sudah pernah mempunyai keluarga, tapi keluarganya pun kandas ya, dan akan menikah dengan Nurminah. Ketika Nurminah bertemu dengan Imam Hidayat, yang dimana Imam Hidayat ini sudah mempunyai rumah guys ya, di sebuah komplek perumahan yang biasa ya, standar guys ya. Nurminah pergi ke rumah Imam Hidayat, dan Imam Hidayat ini, kita panggil aja sebutnya Imam, mempunyai karakter yang mudah marah, meledak-ledak, emosian, dan cemburuan. Nurminah berharap bahwa sikapnya, perbuatannya, bahkan emosinya dapat berubah seiring waktu yang berjalan. Awalnya ketika bertemu sampai sore hari berjalan dengan humoris. Tapi guys, tak menyangka bahwa Imam menemukan sebuah percakapan Nurminah dengan mantannya di media sosial. Akhirnya api kecemburuan pun mulai melontar. Terjadi sebuah perdebatan, pertengkaran hingga di titik tertingginya Imam mulai memukul Nurminah. Nurminah ini pun menangis dan memohon untuk tidak melakukan perbuatan itu kepadanya. Ia meminta maaf agar tidak mengulangi perbuatan itu. Karena mereka guys sebenarnya ingin menikah. Tapi guys, sang imam ini yang dimana mempunyai karakter yang emosian meledak-meledak, memukul terus kepada Nurminah. Hingga di titik tertingginya, si imam ini mengambil sebuah senapan angin yang berada dalam rumahnya. Senapan angin pun diarahkan ke pelipis kiri guys ya. Lalu ketika itu ditarik pelatuknya. Dan kejadian itu membuat Imam panik dan Nurminah tergeletak dengan darah yang bersimbar di lantai. Dalam hitungan detik, seorang wanita yang dikenal ceria, yaitu Nurminah, menghembuskan nafas terakhir karena darah yang sudah berada di dalam kepalanya mulai merusak daripada vitalitasnya, di mana Nurminah meninggal di tempat. Lalu guys, yang dilakukan Imam pada saat itu adalah shock panik. Ia melakukan sebuah ide gila yang berada di dalam otaknya. Imam melakukan sebuah penggalian spiteng yang berada di dapurnya. Menggali spiteng itu lalu memasukkan tubuh Nurminah. Spiteng itu lalu ditutup berulang kali dilapisi agar tidak tercium, tidak terlihat oleh masyarakat yang ada atau bahkan oleh teman dan keluarganya. Spiteng itu ditutup dengan rapi-rapi dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hari-hari berlalu, Nurminah tidak mengabarkan sang ibu dan tidak memberitahu kepada siapapun. Ini menjadi sebuah pertanyaan dan di mana keluarga serta kerabatnya mencari Nurminah sampai akhirnya laporan orang hilang pun dibuat di kepolisian. Warga polisi ikut mencari keberadaan Nurminah, tapi hasilnya nihil guys ya. Yang anehnya guys, warga melihat Imam menutup spiteng menggunakan semen dan cor yang berada di rumahnya. Walaupun tercium menyengat, warga pun tidak berani memastikan apakah
apa yang dilakukan oleh imam itu. Tepatnya guys, pada tanggal 22 Agustus 2025, imam ini mengakui dan sadar bahwa kesalahannya adalah sebuah kesalahan yang besar. Akhirnya ia melaporkan dirinya mengaku bersalah kepada kepolisian. Ketika laporan itu sudah berada di tangan kepolisian, polisi pun langsung menuju TKP di rumahnya untuk melakukan kepastian kebenaran apa yang sudah dilakukan. Ketika speed tank itu digali, ternyata speed tank itu masih belum kering ya guys, katanya dalam laporan tersebut. Ketika speed tank itu digali, lapisan demi lapisan mulai terbongkar ya. Bau yang mulai menyengat dari hidung mereka terasa. Ilvanis pun datang untuk melakukan sebuah penyelidikan serta pengamatan terhadap keadaan tersebut dan melakukan sebuah perbantuan juga guys ya. Yang dimana ketika dibongkar, ternyata benar guys, ada seorang perempuan yang ikat kakinya. Dalam gambar tersebut menunjukkan ini adalah sebuah tindakan yang sangat tidak baik ya guys ya. Bukan sangat tidak baik, sangat bejat guys, kalau bisa dibilang sangat bejat. Ketika tubuh itu diangkat dan terungkaplah bahwa itulah Nurmina, yang dimana sosok yang dikenal sebagai orang yang ceria, lucu, dan membuat orang tertawa, kini terbujur kaku dengan bau yang tidak mengenakan ya guys ya. Warga pun geger, teriakan histeris, teriakan menangis, bahkan tidak ada yang percaya. Bagaimana bisa seorang kekasih yang dikit lagi akan menikah, berapa pekan yang akan datang, tega melakukan hal keji seperti itu guys ya. Zubaidi, kepala desa, pada saat itu menyaksikan langsung ke pengangkatan jenazah, mengatakan bahwa Yang insiden apa segala macam kita tidak tahu kapan di mana. Kemudian ini adalah ada bukti yang sangat mencurigakan, ada terbukti bahwa ada sangkar burung, ada semacam piring itu yang tidak pernah berubah. Burungnya kemana? Kemudian besok lusa kami tongkrongi lagi, ternyata di situ ada salit air. Berarti ini baru kemarin. Sudah bolak-balik pulang ke sini sambil memantau, kami saling pantau. Pada intinya pemerintah desa, saya bersama tim saling pantau. Berarti ditemukannya itu tadi malam atau kapan Pak? Tadi malam ditemukan, sehingga banyak cerita bahwa ada semacam spekulasi yang diinginkan untuk mengelabui dan menutupi bahwa menghilangkan jejak sang korban ini adalah diisukan kemudian pergi ke luar negeri dengan Facebook segala macam. Sudah itu ada tim dari forensik, tim dari Polres. Bahkan semakin menggeliat kami untuk melakukan. Alhamdulillah saya sendiri menemukan jejak digital berupa HP tersebut sudah dirusak semalam bersama teman-teman Polres. Oke, di TKP. Iya, di TKP, dan kami sudah serahkan semua BB, semua apa-apa tadi, mulai dari tadi pagi. Dan perkiraan berapa lama nih korban kubur di Sutite? kalau menurut informasi dan melihat kondisi keadaan setelah diinterogasi sang pelaku, katanya ini cor-coran udah 1 bulan. Tetapi menurut analisa dan hasil saya yang biasa dikerjakan di desa, bahwa tidak lebih jauh dari 3-4 hari. Oke. Cornya, karena saya bisa ungkit itu cor-corannya, tidak terlalu lama. Masih Iya. basah. Masih basah. 19 Agustus katanya. Iya, masih basah. Berarti melihat kondisi pasir yang seharusnya tidak boleh ada pasir kalau tidak ada pembangunan. Semua Betul. sudah rapi. Dan ini adalah alat indikasi ada semacam proses pembunuhan Oh, perencanaan. pasir itu dipakai untuk nutup ya, Menutupi nutup sumur dan semua itu. isinya pasir, setiap ton, setiap beton itu dipasang untuk dicor di setiap gombleng, dicor, dipaping, dicor, begitu, dan ada pasir. Berapa kedalaman? Ada berapa gumlong Pak? Menurut informasi keterangan dari pihak Polres Lombok Barat, kurang lebih dari pengakuan semalam, bahwa itu kedalamannya kurang lebih sekitar 6 gumbleng, berarti 3 meter. 3 meter kalau 6 Iya, gumbleng ya. Gumblengnya Setengah-setengah aja ya. cor ini, beton ini sekitar 4-5 hari yang lalu. Dan polisi menyimpulkan bahwa kejahatan ini berusaha ditutupi oleh imam agar tidak terbongkar oleh siapapun yang diketahui kecuali dirinya sendiri. Ada satu hal yang muncul di benak kita. Motifnya apa? Satu kata,
motifnya itu adalah rasa cemburu. Rasa cemburu Imam ini dikenal meledak-ledak dan membuat emosinya meronta-ronta. Emosi menjadi sebuah kejahatan yang terkendali. Toxic relapsion ini atau emosi yang terkendali bisa menjadi sebuah kejahatan yang berada di dalam kepalanya. Ide-ide muncul gila serta perbuatan yang sangat di luar nalar guys ya. Kini Imam sang eksekutor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sementara keluarganya masih tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang mereka percaya, bagaimana orang yang mereka anggap dekat dengan dirinya, Nurminah, menjadi sang eksekutor, menjadi seorang pembunuh terhadap Nurminah. Histeris tangis membuat suasana semakin sedih ya guys ya. Ya mungkin kita juga merasa ya kalau misalnya kerabat, keluarga kita dilakukan seperti itu. Mungkin kita bisa mencak-mencak atau misalnya harus dihukum yang setimpal. Tapi kini Imam sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam hukum. Tinggal bagaimana nanti hukum yang akan berjalan. Di balik kisah ini mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat penting. Bagaimana sebuah cinta yang sehat dapat dilakukan dengan akhir strategi pembunuhan. Apakah cinta yang sehat itu harus saling menyakitkan? Apakah cinta yang sehat itu harus berakhir dengan toksik? Apakah cinta yang sehat hati dari hati atau nafsu dari nafsi? Oke, jadi kita lihat kejadian ini adalah rasa percaya, rasa saling menghargai, dan rasa mengatur emosi dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya terhadap pasangan kita itu sangat penting ya guys ya. Dan kisah-kisah yang sudah gue bahas sebelumnya itu adalah emosi yang meledak-ledak, tak terkendali, dan bagaimana mungkin seorang kekasih, seorang keluarga, seorang manusia memiliki rasa yang seperti itu. Bagaimana bisa disebut dengan manusia yang baik, bagaimana bisa disebut dengan manusia yang adil, bagaimana bisa disebut dengan manusia yang bijaksana dalam kehidupannya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu memperbaiki diri serta mengendalikan emosi setiap saat. Gue Jeffrey Anggara, kalau lu ada cerita-cerita, boleh lu komen di bawah apa yang mau dibahas atau ada tanggapan dari cerita tersebut yang mungkin gue kurang. Yang benar datangnya dari Tuhan, yang salah datang dari gue sendiri. Gue Jeffrey Anggara dari segmen mengulik kisah misteri dan konspirasi pamit undur diri serta semua jajaran yang ada pamit undur diri. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.